Let's praise Him together. Here we go. Bertepuk tangan bersama. Let's sing it together. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagi. Sama-sama tangannya ya. Here we go. Sebab alasanku dimakan salahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Everybody jump. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, yeah. Sama-sama kita katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan. hikmat kebajikan tersedia bagi. Sama-sama tangannya. Here we go. Sebab alasanku dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Everybody. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua
selalu bersama kita. Let's worship Him. Sama-sama kita katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak takut, ku tak gentar, samalah ku bersama kami. Tuhan, Tuhan yang bersama kami,
berjalan bersama. Ku tak takut Tuhan, ku tak gentar, sebab aku bersama Tuhan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, sekali lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini bisa merema dalam hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Halo semuanya adik-adik, welcome to Joy Online Service. Oke, kakak nggak mau sendirian, kakak mau panggil teman-teman sini semua. Ayo sini masuk. Yang besar, yang kecil-kecil, yang setengah tua ya. Yang kecil-kecil ini lucu-lucu. Oke, sebelum kita memulai semuanya, kita mau kayak biasanya, kita mau yel-yel dulu. Semuanya siap? Siap ya. 1, 2, 3. Joy! Yes, and awesome. Oke, sebelum kita memulai dengerin firman Tuhan, kita mau asik-asikan dulu. Main game seperti apa? Kak, ayo Kak, dicontohin Kak. Ini ya, nanti yang lainnya ikut ya. Kakak mau ngajarin yang tua dulu ya. 1, 2, 3. Oke, bisa ya. Bisa ya. Coba ya yang kecil-kecil ya. Ayo. Sini, depan sini. Oke, maju lagi dikit. 1, 2, 3. Iya. Cincinya. Ayo, 1, 2, 3. Ya. Oke. Go sekarang. Ayo go, coba go. 1, 2, 3. Iya. Mudah kan? Bisa dilakukan semuanya di rumah, oke? Oh, nanti lontor perutnya. Oke, sudah paham semuanya? Nah, maksud dari permainan ini ada maksudnya loh ya, adik-adik semua. Permainan ini menunjukkan bahwa saat kita ini berbohong, kita ini seperti dikejar-kejar. No. Dan dilihat lemaknya ya. Jadi kayak lo, kayak dikejar-kejar ya. Nah, suatu saat kalau adik-adik semuanya berbohong, suatu saat akan ketahuan. Jadi tidak boleh berbohong. Anak Tuhan tidak boleh berbohong, oke? Oke, setelah ini kita akan saksikan firman dari kakak yang luar biasa. God bless. Bye-bye. Lari. Halo Joy, apa kabar semuanya? Kita siap untuk mendengarkan firman hari ini? Nah, di tahun ini kita kembali dengan sebuah tema besar kita, I'm Awesome. Dan di bulan ini, sama seperti bulan Mei kemarin, kita masih bertemakan tentang jungle. Animal jungle. Jadi waktu di awal itu kita cerita tentang pet words, terus habis gitu bird, burung, bahkan ada dinosaurus. Dan di bulan Juni ini, di awal Juni ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang monkey, monyet. Nah, siapa tahu monyet? Nah, monyet itu binatang yang sangat lucu ya, menyenangkan. Dia suka lompat sana, dia suka lompat sini, dia banyak atraksinya, ya. Dia sangat tidak bisa diam. Nah, suka ke sana, suka ke sini.
dan kadang juga suka mempermainkan orang. Jadi sehingga kalau kita lihat kita bisa tersenyum-senyum sendiri. Tapi kalau kita berbicara tentang kejujuran atau integritas, kita tidak bisa bermain-main dengan yang namanya kejujuran. Dan minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang Naaman. Naaman adalah seorang panglima perang dari negara Aram. Yang namanya panglima perang biasanya tuh gagah berani, gagah. Nah, tapi kali ini sang panglima perang ini sedang sakit, dan sakitnya sangat serius. Ya, namanya sakit kusta. Zaman dahulu kalau orang itu sakit kusta, sakit kulit gitu ya, dia harus dikucilkan. Tapi karena dia itu pahlawan perang, makanya oleh Raja Aram dia ini diusahakan bagaimana supaya dia bisa sembuh. Nah, ada yang bilang ya, jadi di rumah panglima perang ini tinggallah seorang pembantu perempuan, asisten rumah tangganya. Dan dia bilang, aku ini orang Israel. Kebetulan asistennya ini perempuan dan dia orang Israel. Di negaraku sana ada seorang nabi. Nah, seorang nabi yang sangat bisa menyembuhkan segala macam penyakit, termasuk penyakit kusta. Coba aja Panglima. Seperti itu saran si pembantu rumah tangganya ini. Dan seketika itu juga Panglima Naaman ini segera menuju ke tempat nabi yang dimaksud. Ternyata nabi yang dimaksud adalah Nabi Elisa. Nah, singkat cerita, Naaman pergi ke rumah Nabi Elisa dengan semangat, dengan harapan dia bisa langsung sembuh. Bertemu dengan Nabi Elisa dan Nabi Elisa bilang sembuh dan dia langsung sembuh. Tapi apa yang terjadi? Sesampainya Naaman di rumah Nabi Elisa, ternyata Nabi Elisa nggak mau ketemu. Yang disuruh keluar malah bukan, yang keluar itu bukan Nabi Elisanya, tetapi pembantunya Nabi Elisa yang namanya Gehazi. Waduh, gimana seorang panglima perang yang punya jabatan tinggi tapi ditemui oleh pembantu nabi. Nabinya tidak mau keluar. Terus dengan membawa pesan yang sangat membuat Naaman ini gemes ya. Kenapa gitu ya? Pesannya adalah bahwa Naaman harus mandi 7 kali di sungai Yordan. 7 kali mencelupkan badannya di sungai Yordan, yang mana sungai Yordan itu adalah sungai yang sangat kotor, sangat bau. Habis gitu warnanya juga hitam. Ayo, siapa mau mandi di sungai seperti itu? Ada? Oleh karena itu, Naaman ini marah. Kenapa? Kok aku harus mandi di sungai Yordan itu? Dengan agak bete-bete gitu ya. Dia ini bingung, gimana ya? Tapi akhirnya pasukan-pasukan yang dibawa Naaman ini itu merayu Naaman supaya Naaman itu mau untuk mandi ke sungai Yordan itu. Mereka bilang, ayolah Panglima, cuman mandi aja loh, apa sih susahnya? Cuman mandi 7 kali, habis gitu Panglima sembuh. Ya udahlah, kita coba. Akhirnya Naaman menuju ke sungai Yordan. Dia masuk ke sungai itu. Pertama kali dia cemplungkan badannya. Satu, dilihat, wah, tidak ada yang sembuh, malah gatel karena kotor kan. 2, sama. 3, 4, 5, 6, sampai waktu ke-7 dia berdiri dan akhirnya dia sembuh. Nah, senanglah hati Naaman. Akhirnya Naaman kembali lagi ke rumah sang Nabi Elisa. Dia bilang, Nabi, aku sudah sembuh. Aku mau memberikan sesuatu, hadiah buat Nabi. Tolong diterima ya, karena Nabi sudah baik, sudah mau memberikan cara bagaimana supaya aku sembuh. Tapi sang Nabi bilang ini, Nabi Elisa bilang ini, aku tuh membantu kamu dengan ikhlas, dengan tulus. Aku nggak mau menerima hadiah yang kamu beri, karena memang aku mau membantu kamu, karena aku nih pelayan Tuhan, aku harus melayani tanpa mengharapkan imbalan. Nah,
waktu Nabi Elisa bilang seperti itu, didengarkan oleh Gehazi. Terus Gehazi punya timbul satu niatan yang tidak baik di hatinya. Loh, ya apa sih? Orang sudah dibantu, dikasih hadiah kok ditolak? Ya buat aku aja gimana? Ya kan? Dikasih hadiah, siapa yang nggak mau hadiah? Semua mau kan? Nah, akhirnya waktu Naaman itu pergi, singkat cerita, dikejarlah oleh Gehazi. Dan akhirnya Gehazi bertemu dengan Naaman. Waktu bertemu, Gehazi bilang gini, Panglima, akhirnya Nabi Elisa mau. Dia berkenan untuk menerima hadiah yang tadi dia tidak mau. Sekarang dia mau. Seperti itu. Dan Panglimanya senang karena memang Panglima ini ingin memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Akhirnya hadiah yang tadi itu diberikan semua kepada Gehazi dengan maksud untuk diberikan ke Nabi Elisa. Tapi kan Gehazi berbohong. Gehazi ingin hadiahnya itu untuk dirinya sendiri. Nah, tapi ingat anak-anak ya, tidak ada yang bisa luput dari pandangan Tuhan. Tuhan memberitahukan kepada Nabi Elisa bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Gehazi, bahwa dia sudah berbohong, dia sudah melakukan trik yang tidak baik kepada Naaman. Sampai di rumah Nabi Elisa, Gehazi bertemu dengan Nabi Elisa, dan Nabi Elisa bertanya, dari mana kamu? Oh enggak, aku enggak dari mana-mana. Apa yang sudah kamu lakukan? Dia tidak mengaku juga. Aku tidak melakukan apa-apa, Nabi. Tapi Tuhan sudah memberitahu Nabi Elisa. Dan akhirnya Nabi Elisa bilang bahwa apa yang sudah dia lakukan membuat Gehazi ini menjadi kena tulah, kena hukuman. Yaitu apa? Kena penyakit kusta. Begitu dia keluar dari rumah Nabi Elisa, Gehazi dan keturunannya kena penyakit kusta. Kulitnya putih semuanya. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita ini harus jujur dimanapun, kapanpun. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip itu menyiasati. Ya, super kebenaran kita hari ini adalah don't monkey around with the truth. Ya, jadi kita tidak boleh melakukan kelicikan untuk keuntungan kita sendiri. Seperti itu ya. Kalian sudah dengar tadi cerita tentang Naaman, Gehazi dan juga Nabi Elisa. Nah, bagaimana tadi ketika Gehazi dia mendengar Nabi Elisa menolak hadiah dari Naaman dan dia mempunyai pikiran buruk, dia inginkan hadiah itu ya. Mungkin kita semua kadang ada di dalam posisi, aduh kita menginginkan sesuatu, tapi caranya nggak boleh salah ya. Gehazi berbohong kepada Naaman bahwa Nabi Elisa menginginkan atau membutuhkan hadiah itu. Ternyata yang menginginkan hadiah itu adalah Gehazi. Dan kita lihat bagaimana dia mendapatkan istilahnya hukuman ya, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan pasti akan mengampuni. Tuhan pasti akan memaafkan ya kan, seperti tema kita minggu lalu, God forgive and forget our sins. Tapi ini tapinya, di dalam setiap hal yang kita lakukan itu ada istilahnya yang disebut dengan hukuman atau konsekuensi ya, kita sebut sebagai artinya sebab akibat. Kalau kita melakukan kesalahan, otomatis kita pasti akan menanggungnya. Dan begitu juga kalau kita berbohong pasti ada akibatnya gitu ya. Nah, misalnya gini ya, misalnya ketika kalian berbohong kepada teman kalian, kira-kira teman kalian masih percaya nggak sama kalian? Gitu ya, ada mungkin dia bercerita, oh aku habis dari Amerika, aku habis dari mana, dari sini. Padahal kita lagi PSBB nih, gitu ya, nggak bisa kan pergi ke Amerika. Dan ketika teman kita mengetahui kalau kita berbohong, pastinya ketika kita mengatakan hal yang lain lagi, mereka nggak akan percaya sama kita. Begitu juga ketika kita berbohong kepada orang tua kita, ya, misalkan ada yang ditanyain, sudah latihan belum? Sudah makan belum? Sudah belajar belum? Sudah online school belum? Ternyata kita mungkin berbohong, oh sudah, padahal kita belum melakukan semuanya. Kita nggak latihan, kita juga nggak makan, kita juga nggak online school, kita juga nggak mengerjakan tugas. Apa yang kita lakukan? Kita cuma mainan gitu ya. Dan ketika orang tua kita mengetahui hal itu, pasti mereka akan langsung curiga ya. Ketika kita, Mam, aku sudah latihan, mereka pasti akan beneran, mungkin mereka mau ngecek, padahal sebelumnya mereka sangat percaya kepada kita. Nah, jadi setiap kita melakukan sesuatu ya, kita pasti akan ada
akibatnya atau konsekuensinya. Nah, berbohong itu seperti apa sih? Kita mau lihat ilustrasinya sama-sama. Yuk, kita mau undang, misalnya mau undang beberapa teman-teman yang akan menunjukkan ilustrasi kita ya tentang indahnya berbohong. Oke? Come on guys. Come on. Nah, ini misalnya punya susu kental manis ya, nggak perlu lihat mereknya, ini bukan promosi. Ini akan kita buka ya, kita akan lihat istilahnya bagaimana, apa yang dimaksud dengan indahnya berbohong. Oke, tangannya boleh diginikan semua. Oke, di sini di atas sini ya, biar nggak netes-netes. Oke, come on, did you already wash your hand? No, like this. Come on. Oke. Kalau mau dimakan boleh, kalau tangannya bersih ya. Enak nggak? Mau lagi? Gak usah cuci tangan ya, tapi ya gini terus ya sepanjang hari. Nah, kalau seandainya kalian sepanjang hari harus megangin saus coklat itu seperti itu ya, mungkin kalau kayak ini Alexa dia suka, tapi lihat nih bentuknya kan kelihatan sangat jorok istilahnya ya, kotor banget. Nah, sama seperti kebohongan. Ketika kita berbohong itu awalnya sangat menyenangkan, gitu ya, kalau kita makan coklat menyenangkan. Tapi kalau seandainya Alexa ini harus seperti ini terus mukanya, kira-kira dia kelihatan bagus nggak? Yes. I don't think so ya. Kalau bercanda mungkin ya, tapi kalau seandainya dia seperti ini terus, pasti nggak kelihatan bagus. Begitu juga dengan kebohongan. Ketika kita berbohong, ya kita mendapat sesuatu yang menyenangkan, tetapi setelah itu kita akan merasakan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan ya. Diri kita akan terlihat seperti seorang penipu ketika kita berbohong. Karena itu ya kita ngomong sama-sama. Super kebenaran kita hari ini adalah don't monkey around with the truth. Sama-sama ya guys, come on guys ya. 1, 2, 3. Don't monkey around with the truth. Nah, kita mau baca ayat penuntun kita ya, ayat penuntun kita dan ayat hafalan kita. Kita baca dulu dalam bahasa Indonesia, setelah itu kita akan baca dalam bahasa Inggris. Ayat penuntun kita hari ini di 2 Raja-Raja 5. Ayat hafalan kita di Amsal 3 ayat yang ke-32. Sebab Tuhan membenci orang yang berbuat jahat, tetapi Ia akrab dengan orang yang lurus hidupnya. Today's Bible verse is 2 Kings 5. For today's memorized verse is Proverbs 3 verse 32. Such wicked people are detestable to the Lord, but He offers His friendship to the godly. Oke, kita sekarang mau berdoa sama-sama ya. Ayo semuanya tutup mata ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau sudah mengingatkan kepada kami semua Tuhan, kalau untuk tidak bermain-main dengan kebenaran ya Tuhan, agar kami semua mau jujur ya Tuhan. Kami tahu Tuhan kadang kami melakukan kesalahan ya Tuhan, dan kami berusaha untuk menutupinya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hari ini Tuhan Engkau mengingatkan kami untuk bisa jujur dan tidak melakukan kebohongan ya Tuhan. Dan kami percaya Kau juga akan menolong kami untuk bisa terus jujur dan terus berusaha untuk gak berbohong ya Tuhan terhadap orang sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kau terus sertai kami, berkati kami dengan kesehatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Oke, everyone, see you next week. Bye.